Heboh, mahasiswa UGM geruduk diskusi tiga pejabat negara yaitu Budiman Sujatmiko, Sudaryono, dan Nusron Wahid. Mahasiswa UGM dengan tegas membentangkan banner bahwa mereka menolak penjilat Prabowo Gibran. Sekesinggung apapun, jangan punya pikiran untuk membuat kepentingan umum yang merusak media. Silakan. Kita harus berdiri bersama. Ada yang lebih. Satu penjilat Prabowo Gibran. Kita berpenjilat Prabowo Gibran. Silakan. Ayo, kita diskusi. Ada yang berbicara? SPPG Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Orang-orang ini Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Satuan Penjilat. Ada mau demokrasi apa enggak? Ada mau demokrasi apa enggak? Kalau ada mau demokrasi, ayo kita dialog. Ayo kita dialog. Ada mau demokrasi apa tidak? Hei, tak boleh mau demokrasi apa tidak? Tak boleh nanti. Ayo, tak boleh nanti. Tak boleh bangsa. Tak boleh bangsa. Setelah insiden itu pun Budiman Sujatmiko angkat bicara. Di antara mahasiswa itu yang tepat berdiri di depan saya mengatakan, Pak Budiman, saya dulu mengidolakan Anda, tapi Anda sekarang mengkhianati rakyat. Anda masuk dalam kekuasaan. Ya, saya bilang ya, saya masuk dalam kekuasaan karena saya membawa idealisme saya sebagai aktivis dulu. Tidak tabu aktivis masuk kekuasaan dalam dan selajauh tidak korupsi nggak ada masalah. Ada yang mengatakan, wah Pak Budiman, Anda sudah enak jadi menterinya, Anda sudah keenakan sehingga Anda tidak peduli orang miskin. Saya bilang saya ditugaskan oleh Presiden untuk mengurusi orang miskin dengan otoritas yang diberikan, tujuannya adalah untuk mengatasi kemiskinan, kira-kira begitu. Ada kemudian juga teriak, keluar, temui mahasiswa ikut revolusi bersama kami, kira-kira begitu ya. Dialog-dialog yang sempat saya lakukan dengan 1-2 orang mereka yang tepat di depan saya fokus pada 2 orang itu. Saya fokus saja kedua orang itu, saya tidak memperdulikan teriakan-teriakan yang lainnya, saya hanya fokus pada mereka. Berbicara tentang kemiskinan rakyat, ya saya juga concern dengan kemiskinan rakyat. Saya dari dulu terjun sebagai aktivis karena saya concern dengan kemiskinan rakyat, ya. Dan juga ketika saya jadi anggota DPR dan ketika saya di pemerintahan, kira-kira begitu. Tapi karena situasi sudah sampai intimidasi fisik, tiba-tiba saya ditarik oleh petugas keamanan untuk keluar segera dari situ, dan saya dibawa ke pintu di sebelah kiri panggung. Tapi rupanya kemudian saya baru tahu bahwa kedua kolega saya di kabinet itu diarahkan lewat pintu lain.
Kemudian saya baru tahu bahwa ternyata dua kawan saya itu, dua menteri dan wakil menteri itu rupanya ketika keluar masuk mobil, dikepung mobilnya, kemudian mereka keluar lagi dan kemudian kedua teman saya, Pak Dar dan Pak Nusron, ya udah kita lanjutkan diskusi di luar sampai di aspal, dikerumuni oleh mereka, tapi tidak terjadi diskusi, ada penghakiman dan mereka diminta mengaku merasa bersalah. Tidak terjadi diskusi, karena situasi juga tidak makin kondusif, tapi malah makin tegang, sehingga Pak Nusron dan Pak Daryono, Menteri ATR BPN dan Wakil Menteri Pertanian memutuskan nggak bisa diteruskan, tidak lagi kondusif, memang bukan diskusi. Yang terjadi bukan diskusi, padahal kami maunya diskusi, maunya berdebat, kami maunya dikritik, kami mau mendengarkan. Ya, kami mendengarkan. Bukan situasi chaotic dan bukan penggagalan. Jadi bagi kami ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi target. Kami diundang untuk berdialog. Menurut saya ini lucu banget ya. Kalau mau dialog harusnya dilakukan sejak dulu, bukan sekarang-sekarang ini, di mana kebijakannya itu sudah jalan. Harusnya dialog itu dilakukan sebelum pengambilan keputusan. Nah ini keputusannya udah dibuat, programnya sudah ada, udah rugi, baru mau dialog. Jadi saya mendukung dengan tegas apa yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa ini. Asal pemirsa tahu sekalian, di sini pemerintah playing victimnya bukan main. Di mana banyak ratusan kasus pembubaran diskusi mahasiswa seperti diskusi buku ataupun diskusi film. Nah ini ada pejabat negara diskusi dibubarin mahasiswa, dia playing victimnya di media luar biasa sekali. Jadi bravo buat mahasiswa.